Pemirsa, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKI) resmi melaporkan PT BTID atas dugaan tindak pidana korupsi, manipulasi lahan, penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) ilegal hingga dugaan perusakan lingkungan mangrove ke Kejaksaan Tinggi Bali dan Panitia Khusus Pansus TRAP DPRD Bali pada Rabu 13 Mei 2026. Langkah tersebut menyusul laporan serupa yang sebelumnya disampaikan ARUKI ke Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 11 Mei 2026. Laporan itu menyoroti berbagai persoalan hukum yang diduga terjadi dalam pengelolaan kawasan yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Isu tersebut kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan tata ruang, legalitas lahan, hingga dampak lingkungan di Bali. Advokat sekaligus praktisi hukum Ida Bagus Kiano menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum wajib diproses sesuai aturan yang berlaku. Namun ia mengingatkan agar penegakan hukum juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dapat timbul apabila seluruh rencana pembangunan di kawasan tersebut dihentikan. Menurut Ida Bagus Kiano, kawasan itu sebelumnya direncanakan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK, sektor keuangan. Selain itu, BTID disebut menyiapkan sekitar 5 hingga 6 hektar lahan untuk mendukung program penanggulangan sampah di Bali. Ia juga menyinggung kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar, termasuk bantuan kepada desa adat dan penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebut mencapai sekitar 54% dari total pekerja. Karena itu ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum semata tetapi juga dari sisi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Bali. Dari aspek hukum sudah tentu dan sudah harus setiap pelanggaran hukum ditindaklanjuti. Soal proses nanti berhasil dan tidak berhasil itu kan kita lihat dalam perjalanan, ya. Nah, cuma saya berpendapat ini ada dampak yang lebih besar ditimbulkan kalau perjuangan kita berhasil sehingga semua dibatalkan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Satu contoh, di situ rencananya ada CAP, ya. Di situ juga akan direncanakan memakai tanah BTID 5 hektar atau 6 hektar untuk menanggulangi masalah sampah. Desa adat Serangan juga diberikan bantuan tanah. Waktu saya diundang ke sana, waktu masih di Dewan, saya diundang ke sana, saya mengikuti, bahkan saya banyak juga mengoreksi. Dia berikan penjelasan, apa peranan saudara kepada masyarakat, ya jelaskan sudah memberikan itu. Ini kan harus dilihat juga dampak dari ini. Kalau memang dampaknya lebih menguntungkan perjuangan kita, ya harus itu yang digolkan. Tetapi kalau dampaknya banyak membuat tenaga kerja hilang dan rencana buat pengelolaan sampah tidak jadi, kalau tanahnya bermasalah, terus rencana menjadi sumber keuangan dunia kayak di Dubai itu batal, nah ini kan ada dampaknya juga, harus dipelajari. Penegakan hukum tetap harus dijalankan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di Bali. Namun di sisi lain pemerintah dan seluruh pihak terkait juga diingatkan agar mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan masa depan pembangunan Bali secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan besar. Yana, Bali TV.